Dulu di blacklist, sekarang diincar Amerika dan Tiongkok. Prabowo diundang Joe Biden dan Trump. Ada apa ini? Halo teman-teman. Kali ini kita bahas kabar yang gak cuma bikin bangga, tapi juga luar biasa soal kunjungan Pak Prabowo ke Amerika Serikat. Momen ini penting banget, terutama buat Indonesia, karena Pak Prabowo datang sebagai presiden yang diundang langsung oleh Presiden Joe Biden. Ini bukan sekadar kunjungan biasa loh teman-teman, tapi sebuah pengakuan internasional yang menggambarkan pengaruh Indonesia di mata dunia yang makin kuat. Nah, kalau kita mundur sedikit ke belakang, Pak Prabowo dulu pernah ada di daftar hitam Amerika dan dilarang masuk karena berbagai kontroversi masa lalu, terutama terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di akhir dekade 1990-an. Penolakan ini bahkan berlangsung bertahun-tahun, hingga beliau nggak bisa hadir di acara wisuda anaknya sendiri di Boston pada tahun 2000. Situasi ini mulai berubah di tahun 2020, di bawah pemerintahan Presiden Jokowi ketika beliau menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Visa Pak Prabowo akhirnya diterbitkan kembali, dan sejak itu hubungan Indonesia dengan Amerika mulai menguat di berbagai bidang. Kunjungan Pak Prabowo ke Amerika kali ini terasa spesial karena beliau juga baru saja melakukan lawatan ke China, bertemu langsung dengan Presiden Xi Jinping, Perdana Menteri Li Qiang, dan berbagai tokoh penting lainnya. Di sana, Pak Prabowo berhasil membawa pulang 7 kesepakatan strategis, termasuk di bidang ketahanan pangan, energi, kesehatan, dan manufaktur canggih. Gak tanggung-tanggung, nilainya mencapai 157 triliun rupiah. Kesepakatan ini bukan cuma simbol hubungan bilateral yang kuat, tapi juga langkah besar menuju kemandirian Indonesia dalam beberapa sektor penting. Sekarang, setelah menyelesaikan agenda penting di China, Pak Prabowo terbang ke Washington DC. Kunjungan ini menandai pertama kalinya beliau datang sebagai presiden ke Amerika Serikat. Dan bukan hanya akan bertemu Joe Biden, tapi juga Donald Trump, presiden terpilih AS. Is to govern the vast chain of more than 13,000 islands. Banyak analis yang berpendapat kalau ini jadi momen strategis untuk Indonesia, karena kedua kekuatan besar dunia ini, Amerika dan China, seolah-olah sedang memperebutkan Indonesia. Kita tahu, hubungan Amerika dan China memang sedang memanas di berbagai isu global, mulai dari ekonomi hingga militer. Dan sekarang Indonesia punya posisi yang cukup kuat di antara dua kekuatan besar ini. Pak Prabowo bisa memainkan peran penting di sini untuk menjaga keseimbangan dan mengamankan kepentingan Indonesia di antara dua negara adidaya ini. Pastinya kunjungan Pak Prabowo ini bukan sekadar seremoni, teman-teman. Diharapkan beliau pulang nanti akan membawa hasil-hasil strategis, mungkin di sektor teknologi, pertahanan, atau perdagangan. Dengan perusahaan-perusahaan terbesar ya di Amerika dan di dunia, mereka sangat terlibat dalam perekonomian Indonesia, dalam pembangunan Indonesia. Sudah lama mereka di Indonesia dan mereka terus percaya dengan Indonesia, dengan ekonomi Indonesia, dan saya juga mendorong mereka untuk terus melakukan investasi, ikut serta dalam rencana pembangunan kita. Selain itu, kehadiran delegasi Indonesia di Amerika kali ini juga didampingi tokoh-tokoh penting, termasuk Menteri Luar Negeri Sugiono dan putra Pak Prabowo, Didit Prasetyo, yang menunjukkan bahwa inilah kunjungan serius dan bersejarah. Pakar hubungan internasional Teuku Reza Shah menyoroti keakraban Presiden RI Prabowo Subianto dan pemenang Pilpres AS Donald Trump sebagai isyarat positif akan semakin baik dan kuatnya hubungan Indonesia-Amerika Serikat di masa mendatang, khususnya di sektor ekonomi. Hal tersebut ia sampaikan untuk menanggapi akrabnya interaksi Prabowo-Trump meski hanya melalui saluran telepon. Sebagaimana ditampilkan dalam unggahan video melalui akun Instagram @Prabowo pada Senin, 11/11. Kedekatan ini merupakan karpet merah bagi kerjasama ekonomi kedua negara, ucap Reza saat dihubungi Antara di Jakarta Selasa.
Meski berlangsung singkat, pembicaraan antara kedua pemimpin bernuansa amat positif dan menunjukkan bahwa mereka sudah dekat. Nice to talk to you. How are you? Fine, thank you. I would like to congratulate you on your election as President of the United States of America. I would like, Thank you so much. if possible, I would like to call personally on you. Wherever you are, I'm willing to fly to congratulate you personally, sir. Oh, that's so nice. That's so nice. Well, we'll do that anytime you want, but great job you're doing in Indonesia. Great job. Proud of you. Sir, Amazing. And your English is so good. yes, sir, Very good, the English. all my training is American, sir. Ah, that's great. We had a great election in the U.S. We had a great election, and amazing what happened. We had tremendous success, the most successful in over 100 years, they say, and it's a great honor. So it gives me a very big mandate Yes, to do things properly. and of course we were all shocked when they tried to assassinate you, but we are very happy that the Almighty protected you, sir. Yes, I got very lucky. I just happened to be in the right place in the right direction. Otherwise, I wouldn't be talking to you right now. I got quite lucky, actually. Yes, sir, and Somebody was protecting me, I guess. yeah. And, how are you doing? Everything good? Yes, sir. Everything good? Yes, sir, and I also had the honor of hosting Mr. Jared Kushner, and I hope to keep in touch with him again. That's good. Well, whenever you're around, you let me know, and I'd like to also get to your country sometime. It's incredible, the job that you're doing is incredible. Thank you, So sir. respected. You're a very respected person. Sir. And I give you credit for that. Pembicaraan semakin akrab kala keduanya berbicara dengan bahasa Inggris, katanya. Akademisi Universitas Padjadjaran itu juga menyoroti keakraban Prabowo Trump saat keduanya saling memuji proses terpilihnya mereka dalam pemilihan umum yang terbuka dan transparan dalam panggilan tersebut. Keinginan Trump membuka akses seluas-luasnya kepada Presiden Prabowo untuk berkomunikasi pada berbagai isu yang menyangkut kepentingan bersama, kala dibutuhkan juga cukup mencengangkan, kata Reza. Dengan demikian, keakraban antara kedua pemimpin tersebut memberi momentum yang tepat bagi Indonesia untuk menarik masuk investasi dari negeri Paman Sam. Indonesia juga patut memanfaatkan meningkatnya potensi perang dagang AS-China dengan mengundang investor asal Uni Eropa dan negara lain yang sekubu dengan AS untuk menanam modal. Kita ingin jadi mitra yang baik. We want to be your friend. We want to be your partner. But we will not be your pion. Kita tidak akan menjadi kacung kalian. Namun dengan catatan, hal tersebut harus dilakukan dengan menjunjung tinggi hukum, memastikan kestabilan politik dan keamanan, memperjuangkan bebas KKN lewat pembangunan berbasis tata kelola yang baik, serta fokus pada pencapaian semua komponen SDGs, tujuan pembangunan berkelanjutan, kata pakar itu. Dalam momen panggilan telepon tersebut, Prabowo menyampaikan selamat kepada Trump atas kesuksesannya di Pilpres AS. Prabowo juga menyatakan niatnya untuk meningkatkan hubungan baik dan kerjasama kedua negara, serta melakukan diskusi produktif di masa-masa mendatang dengan pemerintahan Trump. Trump kan mempersilakan Prabowo menghubunginya kapan saja. Jika telepon lo kapan pun Anda mau, Anda memiliki nomornya, ini nomor saya, kata Trump saat itu. Nah, bagaimana pendapat teman-teman tentang kunjungan bersejarah ini? Menurut kalian, apa artinya buat Indonesia kalau Pak Prabowo berhasil menjalin hubungan strategis dengan Amerika Serikat dan China di waktu yang sama? Share pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita ngobrol bareng di sana. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update berita-berita menarik lainnya. Nggak kesampaian waktu saat dia juga mampir di New York, kita juga nggak sempat mampir. Perasaan tuh, dan dia tadi menangis sudah nggak bisa lagi nahan air mata, itu terharu banget. Itu ya perjuangan kita. Alhamdulillah Pak Prabowo jadi presiden. Alhamdulillah. Di picture
picture biasanya di foto-foto kan, biasanya kan nonton di TV. Sama persis di depanku, persis tetap semangat. Kita semua di sini di support Pak Presiden selalu. Apalagi juga hubungan Indonesia dengan Amerika, kita juga belajar banyak di kampus dan harapannya sih hubungan kedua negara ini dengan kunjungan Bapak Prabowo akan semakin lebih meningkat.